Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dikbud Channel, ketemu lagi dengan saya Laura Saferti di Dikbud Channel, YouTube-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Baiklah, kita langsung saja di kegiatan kita hari pagi ini. Kita ada tamu ya, ada 2 orang tamu di sini, orang-orang hebat. Yang pertama Putih Andang Putih Nilamsari. Putih Nilamsari. Oke, Putih Nilamsari ini adalah Laskar Rempah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin agak-agak asing ya nama apa namanya, terdengar gitu. Baru kita tahunya ada Laskar Rempah gitu. Yang kedua tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Henry SPD, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Bu Laura. Oke, orang-orang hebat di depan saya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Oke, Pak Henry, mungkin sebelum ke Bapak nanti ya, boleh. kita ke Putih dulu. Siap. Putih, kalau kita dengarkan itu Laskar Rempah. Iya. Putih selaku orang muda, kok tertarik dengan rempah-rempah gitu? Ya, oke. Terima kasih. Boleh dijawab? Boleh, langsung. Siap. Terima kasih kesempatannya Ibu dan juga Disdikbud tentunya. Putih izin menjelaskan kenapa sih Putih bisa tertarik sekali dengan rempah-rempah gitu. Pertama, karena kita orang Minang, kita punya rendang, rempah kita itu kuat. Kemudian historis dari rempah ini tuh bukan hanya sekadar pelengkap makanan saja menurut pandangan Putih pribadi. Karena menurut Putih rempah ini arti yang luas, makna yang luas juga. Salah satunya itu ada penjajah datang ke tempat kita pada zaman dahulu itu karena tertarik dengan rempah-rempah yang kita miliki. Negara kita itu kaya, jadi Putih ingin memperdalam lagi pengetahuan tentang rempah ini karena tidak ingin rempah kita ini kembali dikuasai oleh asing lagi. Karena termasuk jati diri kita juga rempah-rempah ini. Begitu Ibu. Oke, dari sekian banyak itu program dari Kemendikbud ya Putih. Iya Ibu. Itu tadi ada alasan. Mungkin ada alasan yang spesifik sekali Putih. Kenapa tentang rempah-rempah ini, bukan pasti ada lagi mungkin tentang kebudayaan yang lain atau kegiatan lain gitu. Oh iya. Kenapa yang ini yang dipilih gitu? Karena belakang saya Bu ya. Karena dari Putih pribadi di jalur rempah ini itu ada 5 pilar. Salah satunya itu ada kuliner. Nah Putih pribadi juga tertarik dengan kuliner ini sendiri, makanya pilih jalur rempah ini sebagai sarana dan wadah Putih untuk mengembangkan diri. Begitu Ibu. Jadi mungkin di sekian banyak mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin menarik Putih ya. Iya. Tapi ini yang jadi prioritasnya. Terus bisa nggak Putih jelaskan itu muhibah budaya jalur rempah itu apa gitu? Oke. Untuk teman-teman Dikbud ya yang mungkin masih kurang familiar dengan jalur rempah, gak masalah, karena Putih juga awal-awal juga tidak familiar dengan jalur rempah ini. Jadi jalur rempah ini merupakan program dari Kemendikbudristek yang mana tujuannya itu ingin mengangkat kembali jalur rempah kita ini agar menjadi warisan tak benda di UNESCO, seperti jalur sutra milik Cina. Ya begitu. Kemudian lebih daripada itu juga rempah-rempah juga merupakan jati diri dari bangsa kita, jadi jangan sampai terlupakan lagi. Begitu kira-kira ringkas seperti itu. Oke. Terus awalnya bisa nggak Putih ceritakan proses dari mana Putih dapat informasinya? Mungkin nanti ada sahabat Dikbud yang tertarik mungkin dengan kegiatan-kegiatan dari Kemendikbud. Mungkin Putih bisa berbagi bagaimana proses seleksi sehingga jadi laskar atau duta ya, duta rempah. Duta rempah Indonesia. Keren. Iya, oke, mungkin buat teman-teman Dikbud yang juga tertarik, fun fact, Putih pun juga tahu dari Instagram temen. Jadi kalau misalnya teman-teman juga tertarik, teman-teman juga boleh cek Instagram Putih @putihnilam atau juga dari jalur rempah RI. Biasanya itu ada pengumuman terkait proses seleksi, teman-teman harus siapkan apa saja, apakah itu ada kriteria umur. Kalau di tahun ini kriteria umurnya itu berusia 18 sampai 40 tahun. Terbuka untuk umum, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik, bisa teman-teman kepoin jalur rempah RI begitu. Oke.
Mungkin kalau ada sahabat Dikbud yang ingin mengikuti langkah-langkah Putih atau mungkin kegiatan Kemendikbud yang lainnya, harus kepo kita ya. Kita lihat di webnya Kemendikbud kira-kira apa kegiatan yang bisa sahabat Dikbud ikuti. Terus Putih, di kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah ini apa saja kegiatannya Putih? Jadi kegiatannya itu nanti kita akan berlayar dengan KRI Dewa Ruci, legenda milik negara kita, kapal Republik Indonesia. Kemudian kita akan datang ke titik-titik singgah. Kalau kebetulan Putih dapatnya batch 2, Ibu dan teman-teman. Jadi pelayarannya itu nanti dari Dumai naik ke Sabang, turun lagi ke Malaka, dan juga berakhir nanti di Tanjung Uban begitu. Jadi di tiap titik-titik itu kita akan mengeksplor lagi, memperdalam lagi pengetahuan kita tentang 5 pilar jalur rempah tadi begitu Ibu dan Bapak. Salah satunya itu ada kriya dan wasra, kemudian kuliner, historia, obat-obatan atau ramuan, dan juga seni budaya. Seperti itu yang 5 pilar. Iya, 5 pilar tadi. Boleh nggak Putih minta tolong dijelaskan sedikit aja Iya. tentang 5 itu? Oke, siap Ibu. Untuk wasra atau kriya itu biasanya benda yang mencirikan suatu daerah. Kalau kita punya namanya songket. Nah, songket Ibu. Begitupun juga Melayu juga punya songket, tapi kan berbeda di tiap-tiap daerah dan punya makna historinya masing-masing. Kalau histori mungkin kita semua tahu bagaimana sejarah titik rempah tersebut, apakah menjadi tempat persinggahan, tempat yang mengekspor rempah pada zaman dahulunya, atau sebagai titik singgah pelayaran, dan kemudian juga kuliner tentunya yang mengandung rempah. Kemudian seni budaya, tentunya teman-teman juga akrab sekali dengan seni budaya ini yang dimiliki oleh tiap-tiap per daerahnya begitu. Oke, untuk kegiatannya sendiri itu nanti apa saja tadi Putih? Kalau kegiatannya beberapa rundown sementara, kita akan ada kunjungan ke museum, kemudian menghadiri acara juga bersama pemerintah setempat. Kemudian pastinya juga berlayar menggunakan KRI Dewa Ruci. Oke, KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci setahu Ibu itu kapal perang ya? Kapal milik militer. Iya, kapal TNI AL ya Pak ya? Kalau nggak salah ya Pak, di pelajaran kita ada ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kenapa harus KRI Dewa Ruci? Mungkin teman-teman Dikbud tidak asing lagi dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut begitu. Mengingat karena KRI Dewa Ruci ini, kalau tidak salah mohon dikoreksi juga Putih Bapak dan Ibu, itu dibuat tahun 1953 di Jerman kalau tidak salah. Jadi kapalnya ini memang bukan legenda, masih menggunakan kompas, jadi masih menggunakan layar begitu. Mungkin ingin kami anak-anak muda, seorang budayawan, untuk tidak lupa juga bahwa kalau di laut kita itu jaya, di laut kita itu kuat, seperti itu. Oke Putih. Terus nanti di kegiatannya itu kemana-kemana saja nanti Putih akan dibawa oleh di sini Dewa Ruci atau pihak Kemendikbud yang mengurus masalah ini? Mungkin akan dibawa jalan-jalan sambil belajar oleh Kemendikbud dan Dewa Ruci. Iya, belajar di tengah laut. Itu kita juga akan belajar tentang bahari. Kemudian kalau di darat mungkin belum tahu spesifiknya rundown seperti apa, tapi yang pasti memperdalam 5 pilar tadi lagi. Oke. Oh, apa namanya? Sepertinya seru ini ya Pak ya? Iya, luar Nih biasa. nanti kegiatannya kapan Putih? Udah mulai atau gimana? Kalau untuk pelayaran batch, jadi dia dibagi 3 batch Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Kebetulan Putih dapat batch 2, jadi pelayarannya itu nanti dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 7 Juli kegiatannya. Kira-kira 18 hari. 18 hari. Oke, selama 18 hari itu rencananya kemana aja Putih? Oke, selama 18 hari itu 4 hari, 10 hari kemungkinan 8 hari, 8 hari itu berada di laut, dan mungkin 10 harinya itu aktivitas di darat begitu Ibu. Oke. Kira-kira Putih
dari kegiatan yang Putih jalani ini, yang akan Putih jalani, itu kan nanti akan membawa nama kabupaten, kota, dan provinsi ya Pak ya. Harapan Putih ada nggak membuat Putih perwakilan dari Bukit Tinggi ke pemerintah Bukit Tinggi dulu, pemerintahan Bapak Wali Kota kita, terus harapan ke Gubernur dan seterusnya. Kira-kira apa harapan? Teruntuk Bapak Wali Kota kita tercinta, Mudah-mudahan beliau menonton ya. amin, dan Bapak Gubernur kita maupun pemerintah setempat atau instansi setempat, mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah ini merupakan sebuah kehormatan bagi Putih karena belajar langsung sejarah kita yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi dengan bangga pun nanti sebagai representatif dari kota kita tercinta, Kota Bukit Tinggi, dan juga tentunya provinsi kita tercinta Sumatera Barat, yang akan bertemu dengan banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan juga ada tugas negara ke luar negeri nanti ke Malaka. Tentunya saya mohon support dan mohon doa restu juga kepada Bapak, Ibu, dan instansi setempat. Saya yakin Putih, Pak Ibu yakin Bapak Wali Kota kita pasti akan mensupport. Apalagi untuk informasi untuk Bang Wako, Putih ini adalah salah satu alumni dari SMA 5, SMA tempat beliau juga. Keren. Satu alumni ya? Iya, satu alumni dengan Bang Wako, jadi gitu. Mohon supportnya kepada pemerintah kita. Ada perwakilan pemerintahan di sini. Bapak Kabid kita, Bapak Kabid Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Siap, Ibu Lora. Mungkin Bapak selaku perwakilan dari pemerintahan saat ini, kira-kira apa masukan Bapak atau saran terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Putih, merupakan kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah? Baik, terima kasih banyak Bu Lora. Dari mendengar cerita si Putih tadi dalam agenda Muhibah Laskar Rempah, itu saya sangat excited sekali gitu. Anak muda akan mempelajari bukan rempah-rempah, alur jalur rempah yang ada di Indonesia sekitar lebih kurang 4,5 abad yang lalu, betul kan? Iya. Karena kenapa? Karena kita dijajah sudah 3,5 abad. Kemudian kita merdeka lebih kurang 1 abad. Berarti ada anak muda di 4,5 abad dia mempelajari jalurnya rempah-rempah awal di negara kita. Saya sangat excited sekali. Karena tidak banyak anak muda yang hobi atau ingin mendalami budayanya, budaya lokal, budaya khas daerahnya gitu. Tapi sekarang ada seorang Putih gitu, anak muda Kota Bukit Tinggi lagi. Kita sangat support sekali. Jadi kalau bisa nantinya sekarang kan awal pertemuan kita, bahwasanya akan ada nanti sejenis laskar jalur rempah. Dia akan mengunjungi beberapa titik, mempelajari ada 5 pilar rempah yang akan dipelajari di tempat berlabuhnya. Semoga nanti setelah selesai beliau dapat hadir lagi, kita undang lagi, menceritakan pengalaman apa saja yang sudah dia dapatkan, kemudian pengalaman apa saja yang sudah dia dalami dan dibagikan kepada sahabat-sahabat Dikbud yang lainnya, sehingga ini dapat memacu atau memberikan suatu motivasi kepada para generasi muda Kota Bukit Tinggi untuk memperdalami kembali terkait dengan rempah-rempah, khususnya budaya-budaya lokal pada umumnya. Itu harapannya. Kemudian yang kedua, kita dari pemerintah Kota Bukit Tinggi berarti kita harus melek bahwasanya dengan hadirnya anak muda, generasi muda yang kagum atau ingin mendalami budaya, maka kita harus support. Berarti support dari segi fasilitasnya, support dari segi anggarannya. Barangkali mudah-mudahan kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang memicu kita untuk adanya pandangan kita mengarah ke sana. Nah, karena kan Kemendikbud Ristek itu telah memberi wadah. Kenapa kita tidak beri wadah gitu? Minimal kita, ya wadah seperti ini salah satunya.
arena mereka berbagi, arena bagi kita menggali pengalamannya. Jadi nanti pesankan setelah Putih berlayar, maka hadirlah kembali ke Dikbud Channel untuk berbagi kepada teman-teman Dikbud Channel, agar teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada dimanapun berada, bisa melihat ini loh pengalaman saya. Yang ingin termotivasi silahkan diikuti. Mungkin itu Bu Lora. Oke Pak, tadi udah padahal baru mau ditanyakan Putih, kira-kira bentuk supportnya apa. Jadi mudah-mudahan Siap. untuk tahun depan ya Pak ya, ada Iya. anggarannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kita nggak tahu ini baru yang jalur rempahnya, besok Betul. mungkin ada lagi jalur yang lain. Jalur langkong. Iya, pemuda kita yang mengikuti ya Pak ya. Iya. Iya, jalur rempah, jalur langko ya. Oke, berarti ya mudah-mudahan Putih sudah dengar sendiri. Nanti kalau seandainya ada apa-apa, mungkin pas mau berlayar, Putih mau berlayar, ini loh Pak, gitu kan. Silakan hubungi Bapak Kabid. Nanti mungkin akan di apa namanya, di Pasamuan lah gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Iya. yang namanya kami instansi pemerintah pasti akan berusaha terbaik untuk mendukung apapun kegiatan yang positif untuk membawa nama Baik. kota kita. Iya. Iya Pak ya, begitu ya Tentunya. Pak ya. Oke. Bapak Putih, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan atau disampaikan langsung kepada Bapak? Siap, silakan Putih. Saya sementara sudah cukup lengkap ya Bu. Iya. Tapi terima kasih untuk Ibu dan Bapak dari Dikbud ya Bu. Dikbud yang telah memberikan kesempatan juga untuk Putih, membukakan jalan juga untuk Putih ke depannya. Semoga ada teman-teman yang akan melanjutkan juga perjalanan kita untuk membawa nama baik kota Oke. ini. Amin. Yang rasanya kegiatan ini bakal ada setiap tahun ya Putih ya. Iya. Jadi untuk sahabat Dikbud, apalagi yang remaja-remaja usia 18 tahun atau 17 tahun di tahun ini, bisa bersiap-siap untuk tahun depan. Iya. Bisa mengikuti kegiatan yang sama atau kepoin lah itu namanya, apa namanya, web Kemendikbud gitu. Kita bisa lihat kegiatan apa saja kira-kira yang mungkin sesuai dengan hobi atau keseharian sahabat Dikbud yang ada di luar sana. Oke Putih, begitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya setelah Putih berlayar sebagaimana yang dikatakan Pak Kabid tadi, kita tunggu ceritanya Putih kembali lagi ke sini. Kita tunggu dokumentasinya, Iya, ceritanya tentunya, bagaimana betul. pengalamannya, apa sih enaknya ngikuti yang rempah-rempah ini gitu. Ya, oke siap Ibu. Pasti ada, iya pasti ada positifnya gitu kan. Kenapa sih rempah-rempah dikepoin gitu. Cukup kita belajar sejarahnya saja, mungkin jalur rempah yang ada gitu kan. Tapi pasti ada ujung-ujungnya kenapa harus diikuti kegiatan ini. Oke, sahabat, oke. Instagram Putih, silakan Putih. Teman-teman boleh dong kepoin Instagram Putih juga. @putihnilam double L. Mana tahu teman-teman yang mau ikut tahun depan boleh tanya-tanya Oke. langsung ke Putih dengan senang Langsung di hati akan DM jawab. saja Putih. Luar biasa. Terima kasih. Langsung kepoin ya Instagramnya Putih. Nanti juga jangan lupa follow Instagram kita, kepoin setiap hari, ada update story tentunya setiap hari. Apapun nanti langsung saja nanti kalau ada apa-apa bisa DM atau langsung komen di Instagram kami Dikbud Channel, juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Bukit Tinggi. Itu Instagram kita, dan juga Instagramnya Putih @putihnilam double L. Double L. Oke, Putih, terima kasih atas kehadirannya. Oke Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah berlayar di bulan Juli, ya. Juni dan Juli. Oke, setelah berlayarnya nanti di bulan Juli kita bisa bertemu lagi. Silahkan, kami tunggu ceritanya, kami tunggu keseruannya ya Pak Kabid. Iya, tentunya. Oke, pastinya harapan Putih itu satu, untuk bahwaku mudah-mudahan ada satu kesempatan untuk Putih bisa bertemu sebelum berlayar. Mungkin paling tidak bertemu dengan mamaku merupakan satu bentuk support buat beliau. Jadi terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Sahabat Dikbud dimanapun berada, semoga sehat walafiat semuanya. Oh juga kita baru tertimpa musibah, mudah-mudahan Betul, iya. Allah
menghindari daerah kita dari musibah dan bencana lainnya. Kita dapat Amin ya rabbal alamin. belajar mengambil hikmah terhadap apa yang sudah Allah tegurkan kepada kita. Sekian dari kami di Good Channel pada pagi hari ini. Saya Laura Saferti, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.